Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila dari Manajemen 2 semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa jurnal yang saya ambil. Saya membawa jurnal manajemen keuangan dan di sini ada 10 jurnal yang saya ambil. 1. Ada manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian hutang. 2. Ada analisis faktor-faktor penentu persistensi laba. 3. Analisis pengungkapan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. 4. Relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. 5. Pengaruh keahlian akuntansi dan keahlian dan keuangan komite audit dan dewan komisaris terhadap manajemen laba. Ada 6. Ada kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi sak-etap. Dan 7. Ada analisis dampak kualitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. 8. Ada mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. 9. Pengaruh job insecurity, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional terhadap keinginan berpindah kerja. Dan yang terakhir ada modal intelektual. Di sini ada manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian utang. Mind maps jurnal pertama ada earning management atau manajemen laba, debt covenant hypothesis atau hipotesis perjanjian hutang, debt covenant violation atau pelanggaran perjanjian hutang, dan discretionary accruals atau accrual discretionary. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada earning management atau manajemen laba. Tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, manajemen laba juga dimotivasi untuk mempengaruhi kinerja saham dan penghindaran pajak. Yang kedua ada debt covenant hypothesis, hipotesis perjanjian hutang. Adanya insentif untuk melakukan manajemen laba yang timbul karena perjanjian utang disebut dengan hipotesis perjanjian utang. Ada debt covenant violation atau pelanggaran perjanjian hutang. Perusahaan akan mendapatkan penilaian kerja yang buruk dari kreditur. Hal ini dikarenakan pelanggaran perjanjian utang amat merugikan. Perusahaan pelanggar perjanjian utang secara potensial menghadapi berbagai penalti keuangan. Dan yang terakhir ada discretionary accruals atau accrual discretionary. Accrual discretionary untuk mendeteksi manajemen laba. Dan ada Mind Maps Jurnal 2. Di Mind Maps Jurnal 2 ada yaitu analisis faktor-faktor penentu persistensi laba. Di Mind Maps Jurnal kedua ada volatilitas arus kas, besaran akrual, tingkat hutang, dan persistensi laba. Volatilitas arus kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persistensi laba. Hal ini berarti derajat volatilitas arus kas bisa memprediksi laba. Besaran akrual berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persistensi laba juga. Hal ini memberikan informasi bahwa besar kecilnya komponen akrual yang terjadi di perusahaan dapat mempengaruhi persistensi laba. Dan yang ketiga ada tingkat hutang. Tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba. Besarnya tingkat hutang perusahaan akan menyebabkan perusahaan meningkat persistensi laba juga dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata investor dan auditor. Dan yang terakhir ada persistensi laba. Pengertian persistensi laba pada prinsipnya dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa persistensi laba berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Sedangkan pandangan kedua menyatakan persistensi laba berkaitan dengan kinerja harga saham pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbal hasil. Sehingga hubungan yang semakin antara laba perusahaan dengan imbal hasil bagi investor dalam bentuk return saham menunjukkan persistensi laba yang tinggi. Dan di Mind Maps Jurnal 3
ada analisis pengungkapan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Di main web jurnal ketiga ada disclosure level atau tingkat pengungkapan, regulation atau regulasi, multifinance dan multifinance. Disclosure level atau tingkat pengungkapan yaitu setiap industri memiliki kekhususan tersendiri, sehingga untuk membandingkan tingkat pengungkapan atas laporan keuangan antara satu industri dengan industri lainnya. Ada regulation atau regulasi. Perusahaan pembiayaan perlu mendorong industri pembiayaan melaporkan kondisi keuangan dan kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan yang berkualitas tinggi, yaitu yang memenuhi syarat komprehensif, handal, akurat, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. Dan yang terakhir ada multifinance atau perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang usaha pinjaman dana kepada debitur atau nasabah untuk melakukan pembelian suatu barang atau jasa. Di main maps 4 ada relevansi nilai informasi akuntansi dan manfaatnya bagi investor. Yang pertama ada informasi akuntansi, terus ada relevansi nilai, dan ada decision usefulness atau kegunaan keputusan. Di sini ada informasi akuntansi, merupakan kandungan informasi yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik analisis fundamental. Dan yang kedua ada decision usefulness atau kegunaan keputusan, penyediaan informasi keuangan historis agar lebih bermanfaat. Pendekatan ini memiliki pandangan apabila kita tidak bisa menyiapkan laporan keuangan yang secara teoritis berkonsep benar, paling tidak kita dapat menyusun laporan keuangan historis lebih bermanfaat. Dan yang terakhir ada relevansi nilai. Relevansi nilai menjelaskan tentang bagaimana investor bereaksi terhadap pengumuman informasi akuntansi. Dan main maps 4 ada pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan komite audit Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Di main maps 5 ada komite audit, Dewan Komisaris, keahlian akuntansi, keahlian keuangan, dan keahlian manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang komite audit. Komite audit, keberadaan komite audit di suatu perusahaan dipandang akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Fungsi utama komite audit untuk mengawasi proses laporan keuangan perusahaan. Dan kedua ada Dewan Komisaris, yaitu secara umum Dewan Komisaris merupakan penghubungan antara pemegang saham dengan manajemen. Dewan Komisaris merupakan mekanisme penting dalam membatasi manage self-serving behavior ketika tujuan manajer perusahaan tidak sejalan dengan perusahaan. Dan yang ketiga ada keahlian akuntansi. Keahlian akuntansi, komite audit, dan Dewan Komisaris harus memiliki anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi agar dapat mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba dan perusahaan. Dan yang keempat ada keahlian keuangan. Keahlian keuangan biasanya lebih fokus pada bagaimana cara mengelola keuangan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada manajemen laba. Tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, manajemen laba juga dimotivasi untuk mempengaruhi kinerja saham dan penghindaran pajak. Dan ada main maps 6. Main maps 6 yaitu kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK-ETAP. Di main maps 6 ada pendahuluan. Di bawah pendahuluan ada UKM dan SAK-ETAP. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang UMKM. Apa itu UMKM? UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM terbukti memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Di saat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali. Yang kedua ada SAK-ETAP. SAK-ETAP merupakan standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk
entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Saketap ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks sak umum. Dan Main Maps 6 ada landasan teori. Di bawah landasan teori ada kualitas laporan keuangan dan KUR. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas laporan keuangan terlebih dahulu. Kualitas laporan keuangan di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas laporan keuangan menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap besarnya jumlah kredit yang diterimanya. Selanjutnya ada KUR. Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM. Sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala akses terhadap perbankan untuk mendapatkan pembiayaan. Dan ada Main Maps Jurnal 7. Analisis dampak kualitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Main Maps Jurnal 7 ada landasan teori. Di bawah landasan teori ada peran dan kualitas auditor eksternal, corporate governance, dan yang ketiga kualitas laporan keuangan. Di kualitas laporan keuangan mempunyai 3 bawahan, yaitu persistensi, prediksibilitas, dan konvertisme. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu peran dan kualitas auditor eksternal. Adanya pengendalian dan audit internal yang baik akan membuat proses audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik berjalan lebih mudah, dan tentunya sedikit berhubungan dengan jumlah biaya audit yang harus dikeluarkan untuk membayar auditor eksternal tersebut. Dan yang kedua ada corporate governance. Corporate governance mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga ada kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan tersendiri merupakan pengetahuan yang memadai tentang suatu aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta dapat mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Di bawah laporan kualitas laporan keuangan ada persistensi, prediksibilitas, dan konvertisme. Persistensi yaitu laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang tercermin pada laba tahun berjalan dan ditentukan oleh komponen akrual dan arus kas. Yang kedua ada prediksibilitas, yaitu kemampuan masa lalu untuk memprediksi laba di masa akan datang yang direfleksikan dalam proses laba. Yang ketiga ada konvertisme, sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba, serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi. Yang kedelapan ada mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan. Main Maps Jurnal 8. Di Main Maps Jurnal 8 ada pendahuluan dan landasan teori. Di pendahuluan, bawahnya ada corporate governance. Saya akan menjelaskan tentang corporate governance. Merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Sedangkan good corporate governance yaitu struktur GCG dalam suatu perusahaan bisa jadi dapat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan. Dan di landasan teori ada independen dewan komisaris, struktur kepemilihan, dan ukuran dewan komisaris. Yang pertama ada independen dewan komisaris, yaitu proporsi komisaris independen berhubungan dengan kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan. Dan kedua ada struktur kepemilihan. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikannya. Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan. Investor institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme alternatif dari corporate governance. Dan yang ketiga ada ukuran dewan komisaris. Bukti yang menyatakan efektivitas ukuran dewan masih berbaur.
efektivitas dalam menghasilkan kinerja akan berbeda bagi perusahaan yang sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan. Karena penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan dua arah antara ukuran dewan komisaris dengan kondisi keuangan perusahaan. Maka hipotesis yang dibentuk pada penelitian ini tidak memberikan a priori tertentu mengenai hubungan antar kedua variabel tersebut. Dan ada Mind Maps Jurnal 9, yaitu pengaruh job insecurity, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional terhadap keinginan berpindah kerja. 1. Ada ketidaknyamanan kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan niat berpindah. Ketidaknyamanan kerja, menurut Ginhald, mendefinisikan job insecurity sebagai ketidakberdayaan seorang dalam mempertahankan kesinambungan yang diinginkan dalam kondisi kerja yang terancam. Dan yang kedua ada kepuasan kerja, yaitu Van de Berg dan Lenz mendefinisikan kepuasan kerja sebagai kondisi menyenangkan atau emosi positif yang berasal dari penilaian seseorang atas pekerjaannya atau pengalaman kerjanya. Dan ada komitmen organisasional. Komitmen organisasional menurut Lutyens merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Dan yang keempat ada niat berpindah. Keinginan berpindah kerja menurut Suwandi dan Indriantoro mencerminkan keinginan individu untuk meninggalkan organisasi dan mencari alternatif pekerjaan lain. Dan yang terakhir ada Mind Maps Jurnal 10 ada modal intelektual. Di sini ada aktiva berjalan, tak berjalan, modal intelektual tersendiri, human capital, dan customer capital. Aktiva tak berjalan itu untuk para ahli akuntansi terus mengembangkan penelitian mengenai pengukuran dan pelaporan aktiva tak berjalan dalam laporan keuangan. Dan yang kedua ada modal intelektual. Upaya pelaporan modal intelektual saat ini juga masih dikembangkan antara lain dengan menjadikannya supplementary report yang menyertai laporan keuangan maupun melakukan penyesuaian terhadap item-item dalam laporan keuangan konvensional. Dan yang ketiga ada human capital, segenap pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Dan yang keempat ada customer capital, sumber data yang dikaitkan hubungan eksternal perusahaan dengan konsumen, supplier, atau partner dalam research and development. Ya, dan ada persamaan atau perbedaan dari ke-10 artikel tersebut. Persamaan dari ke-10 artikel tersebut, rata-rata perusahaan mempunyai corporate governance. Corporate governance itu sendiri kan merujuk pada aturan, proses, dan kebiasaan. Sedangkan perbedaannya, setiap perusahaan kadang banyak yang menganggap bahwa pembukuan dan laporan keuangan merupakan hal yang tidak cukup penting. Kadang ada yang beranggapan bahwa faktor ukuran usaha tidak berpengaruh positif terhadap persepsi tersebut. Kesimpulannya, dari penelitian semua jurnal dapat saya simpulkan bahwa manajemen keuangan itu suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh modal intelektual yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif-efektifnya, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah kita untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Sekian dari saya, Nabila Salsabila dari Manajemen 2 semester 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.